Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Ketika dia kembali ke tangga batu, suasana hati Lin Chen telah berubah. Tanpa henti, ia menaiki tangga dan segera tiba di dunia lava gunung berapi magma. Sama seperti terakhir kali, rantai besi itu menghampiri kakinya bagaikan seekor naga dan mengirimnya ke pusat dunia lava, tempat Sang Dewi berada. Sang Dewi masih tetap sama, berbaring malas di atas panggung batu, dengan perasaan malas di sekujur tubuhnya, tetapi dia begitu cantik dan memiliki sosok yang menawan sehingga membuat mata orang-orang berbinar dan tidak bisa berpaling. Oh, bukankah ini Chen kecil? Lumayan, di luar dugaanku kita bertemu lagi secepat ini. Ketika Sang Dewi melihat Lin Chen, matanya yang seperti bintang sedikit berbinar. Penampilan Lin Chen juga sedikit mengejutkannya. Tentu saja, itu hanya perubahan kecil, tidak cukup untuk membuatnya terlalu terkejut. Lagi pula, dia telah hidup terlalu lama dan telah melihat banyak sekali putri yang berbakat, orang-orang yang luar biasa, dan banyak sekali orang dengan bakat yang luar biasa. Lin Chen tidak cukup baik untuk menonjol dari orang-orang itu. Aku telah menguasai kekuatan Tiantung. Bolehkah aku mencoba menghunus pedang kedua? Lin Chen muncul di depan 8 pedang itu. Sang Dewi tertawa terbahak-bahak saat mendengar ini, penampilannya sangat mencolok dan tidak pantas bagi seorang wanita. Namun tetap saja begitu indah hingga membuat jantung Anda berhenti berdetak. Beraninya kau berkata begitu. Dengan sedikit kemampuan taomu, beraninya kau mengatakan kau telah menguasai kekuatan tungsten surgawi. Wah, kau masih jauh sekali darinya. Sang Dewi memutar bola matanya. Lin Chen sedikit mengernyit. Ia tentu tahu bahwa ia belum sepenuhnya menguasai kekuatan Tiantung, tetapi celahnya masih sangat besar, yang memang mengejutkannya. Tampaknya setiap pedang di sini jauh melampaui imajinasinya. Namun dia masih lemah, dan suatu hari dia akan menguasai semua kekuatan Tiantung. Tapi, kamu belum pernah mengenal dunia seni bela diri tingkat tinggi, jadi tidak heran kamu berpikir seperti itu. Aku tidak akan menertawakanmu, adikmu, Sang Dewi terkekeh. Lin Chen terdiam. Dia jelas tersenyum sepanjang waktu. Itu tidak pernah berhenti. Melihat Lin Chen terdiam, Sang Dewi menyingkirkan senyumnya dan mengeluh, dasar anak yang membosankan, Chen kecil. Kalau begini terus, kau tidak akan pernah punya pacar. Tapi itu tidak masalah. Kau sudah melihat kecantikanku yang tak tertandingi. Aku yakin semua wanita di dunia ini hanyalah wanita vulgar di matamu. Kau pasti tidak akan tertarik padaku. Aduh, betapa besar dosaku. Aku telah menyia-nyiakan masa mudaku. Sang Dewi mulai merasa sedikit kasihan pada dirinya sendiri. Lin Chen mengabaikan perilaku Sang Dewi. Dia berbicara pada dirinya sendiri, dan ketika dia bosan dia akan langsung ke pokok permasalahan. Benar saja, ketika Sang Dewi melihat Lin Chen tidak bereaksi, dia pun merasa itu tidak berarti apa-apa, jadi dia mengerucutkan bibirnya dan berkata, baiklah, meskipun kamu seperti katak di dalam sumur dan tidak bisa melihat dunia yang luas, kamu tidak salah dalam satu hal. Sekarang kamu berhak menghunus pedang kedua. Pilih sendiri, tapi aku harus memperingatkanmu bahwa akan lebih sulit untuk menghunus pedang kedua. Hati-hati dengan serangan balik. Lin Chen mengangguk, ekspresinya serius. Ia memandangi 8 pedang yang tersisa. Masing-masing pedang memberinya perasaan yang sangat menakutkan, dengan aura yang berbeda-beda. Lin Chen tahu bahwa apa yang ia rasakan hanyalah puncak gunung es. Pedang-pedang di sini mungkin memiliki rekor pertempuran gemilang yang tak terbayangkan di eranya masing-masing. Lin Chen ragu sejenak, lalu memilih pedang putih. Pedang ini sangat halus, bilahnya tipis, tetapi tidak setipis rapier, dan panjangnya berada di kisaran tengah jika dibandingkan dengan pedang lainnya. Lembut, tapi tidak lemah sama sekali. Lin Chen tidak tahu kekuatan spesifik pedang ini, tetapi dia merasa itu cocok untuknya sekarang. Dia segera mengulurkan tangan dan menggenggam gagang pedang putih itu. Kamu, Sang Dewi membuka sedikit bibir merahnya, sedikit terkejut dengan pilihan Lin Chen. Saat dia menatap pedang itu, tatapan matanya tampak sangat rumit, penuh kejutan, kesedihan, kesenangan dan ketidakberdayaan, serta beragam emosi terus bermunculan. Jelas sekali bahwa ia memiliki ikatan yang mendalam dengan pedang ini. Akhirnya, ia hanya menghela napas, berbaring di atas panggung batu lagi, membelakangi Lin Chen, dan melambaikan tangannya dengan santai. Jelas ia tidak tertarik untuk terus menonton. Terlepas dari apakah Lin Chen berhasil atau tidak, dia harus keluar dengan cepat. Lin Chen tidak tahu apa arti reaksi Sang Dewi, tetapi karena dia telah membuat pilihannya, dia tidak akan mengubahnya. Pada saat ini, seluruh kekuatan dalam tubuh dikerahkan. Lin Chen sudah bersiap untuk tarik tambang, karena tahu bahwa tidak mungkin mencabut pedang tanpa mengerahkan segenap kemampuannya. Dipersiapkan, Lin Chen menghunus pedangnya sekuat tenaga. Sama seperti mencabut tungsten sebelumnya. Pada saat itu, seekor naga hitam ganas muncul dan mencoba melahap Lin Chen. Kali ini, Lin Chen juga melihat seorang gadis. Lin Chen berkedip, bertanya-tanya apakah dia salah lihat. Namun, tak peduli berapa kali ia mengedipkan mata, gadis berbaju putih itu muncul di hadapannya.
Ia tampak baru berusia 16 atau 17 tahun, muda, cantik, dan sangat menarik. Lin Chen memegang gagang pedang, tetapi saat ini, dia memegang tangan gadis itu. Lin Chen bahkan merasa gadis ini tampak bersemangat. Matanya yang besar berkedip-kedip, menatap Lin Chen. Lin Chen bahkan bisa melihat keingintahuan di mata gadis itu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi dengan pedang ini? Apa yang akan kau lakukan? Gadis itu tiba-tiba berbicara dengan wajah galak. Jiwa Lin Chen terguncang. Gadis itu berbicara. Ilusi. Halusinasi. Apakah kekuatan pedang ini? Apakah ini mempengaruhi persepsi saya? Mengendalikan kelima indranya. Puluhan pikiran berkelebat di benak Lin Chen dalam sekejap. Ada banyak kemungkinan, tetapi pada akhirnya semuanya ditolak. Ini bukan ilusi, ini nyata, seperti ketika Lin Chen mengeluarkan Sky Tungsten dan melihat naga hitam. Gadis ini adalah kekuatan pedang ini. Aku bertanya padamu, apa yang ingin kau lakukan? Gadis itu terus terlihat galak dan agresif. Tetapi dia terlalu cantik dan tampak terlalu muda, baru berusia sekitar 16 atau 17 tahun, jadi dia tidak bisa menipu siapapun. Lin Chen mengerutkan kening, lalu berkata, aku ingin mencabut pedang. Jangan ditarik keluar, teriak gadis berpakaian putih itu. Lin Chen tidak bisa memahami gadis ini dan tidak tahu seperti apa keberadaannya, tetapi ia harus menghunus pedangnya. Lagi pula, ia tidak tahu kapan ia akan datang lagi. Lin Chen tidak boleh melewatkan kesempatan itu. Dia berusaha semampunya. Cabut pedangnya. Sudah kubilang, jangan cabut. Gadis itu sedikit cemas. Lin Chen mengabaikannya dan terus menghunus pedangnya. Pedang itu mulai bergetar, lalu bergerak sedikit demi sedikit dan tercabut. Jangan ditarik keluar, masukkan kembali, teriak gadis itu. Lin Chen mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Hahaha. Sang Dewi awalnya berbaring di atas panggung batu dan tidak ingin mempedulikan sisi ini. Tetapi setelah mendengar percakapan itu, dia tidak dapat menahan tawanya, sambil memegang perutnya, dan memutar-mutar seluruh badannya seperti serangga, tidak peduli sedikit pun dengan citranya. Jangan tertawa. Gadis itu sangat marah. Dia melotot marah ke arah Sang Dewi, lalu melotot ke arah Lin Chen, pasang kembali, jangan ditarik keluar. Ahahaha. Sang Dewi tertawa terbahak-bahak hingga ia tidak bisa bernapas. Aku takut dia akan jatuh dari panggung batu. Lin Chen menarik napas dalam-dalam, tak ingin diganggu oleh emosi apapun. Urat-urat di sekujur tubuhnya menonjol, dan ia mengerahkan seluruh tenaganya. Dia harus menghunus pedang. Hentikan sekarang juga, tahukah kau apa yang kau lakukan? Kalau kau cabut pedang itu, tahukah kau apa akibatnya? Kita akhirnya, gadis berbaju putih itu sangat cemas. Dia berpura-pura meraih lengan Lin Chen dan menggigitnya beberapa kali. Tapi Lin Chen tidak peduli padanya. Dia butuh kekuatan sekarang. Soal harga, dari awal dia bilang bersedia bayar semuanya. Keluar, teriak Lin Chen. Dia menggunakan kedua tangannya untuk mengerahkan tenaga dan akhirnya mencabut pedang putih itu seluruhnya. Gadis berbaju putih itu tampak lesu, mulutnya mengerucut, dan ia sangat cemas. Akhirnya ditarik keluar. Apa yang harus kulakukan? Semuanya sudah berakhir. Saat dia menghunus pedang putih, Lin Chen tiba-tiba merasakan gelombang kekuatan memasuki tubuhnya. Teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga tampaknya telah disublimasikan untuk kedua kalinya dan menjadi lebih kuat. Dan di dalam dantiannya, bayangan pedang baru muncul, tetapi masih sangat redup dan memerlukan kondensasi lebih lanjut oleh Lin Chen. Buku putih, bisik Lin Chen. Ini adalah nama pedang ini. Lin Chen membuka matanya dan menatap Sang Dewi. Ketika pertama kali mengeluarkan tungsten surgawi, Lin Chen seperti melihat siluet yang tidak biasa di tubuh Sang Dewi. Itu adalah kerangka dengan darah mengalir dari rongga matanya, tampak menakutkan dan aneh. Jadi kali ini dia ingin memverifikasi apakah itu ilusi. Namun kali ini ia tidak melihat apapun. Sang Dewi masih secantik sebelumnya. Ia berhenti tertawa, tetapi air mata masih mengalir di sudut matanya karena tertawa terlalu berlebihan. Namun entah mengapa, Lin Chen melihat sedikit kesedihan di mata Sang Dewi. Tetapi sebelum dia bisa melihat dengan jelas, pemandangan di depannya menjadi kabur sepenuhnya, dan rohnya telah kembali ke dunia. Kekuatan macam apa yang dimiliki Bai Su? Bisik Lin Chen. Dia menggunakan teknik pembunuh Dewa Sembilan Surga. Bayangan sebuah buku putih muncul di tangannya, lalu seorang gadis berpakaian putih melompat keluar, memukul Lin Chen dengan sepasang tinju merah muda. Dasar idiot, idiot, teriak gadis berpakaian putih itu, sangat marah. Tentu saja, dia tidak bisa memukul Lin Chen, jadi dia hanya bisa berpura-pura melampiaskan amarahnya. Apakah kamu seorang roh pedang? Lin Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Lagi pula, ini terlalu ajaib. Sebelum ini, Lin Chen belum pernah mendengar bahwa ada seorang gadis muda yang tersembunyi di dalam pedang. Sepertinya Sang Dewi benar. Pandangannya terlalu sempit dan dia tidak tahu betapa luasnya dunia ini. Gadis berpakaian putih itu mengeluh sejenak dan akhirnya tenang. Namun mata besarnya masih menatap Lin Chen dengan marah. Setelah beberapa lama, dia menghela napas dan berkata, lupakan saja. Aku sudah menduga hari ini akan tiba.
Gadis berpakaian putih itu tampaknya telah menemukan sesuatu, dan sikapnya terhadap Lin Chen membaik pesat. Dia menatap Lin Chen dari atas ke bawah. Lalu dia berkata dengan nada menghina, "Kamu sangat lemah, aku belum pernah melihat orang selemah kamu." Petik 2. Lin Chen merasa sedikit tertekan. Dia bertanya, "Bukankah sebelumnya ada yang menarikmu keluar?" "Ya, mereka semua merasa aku tidak cocok untuk mereka, jadi mereka meninggalkanku, dan kemudian, tidak terjadi apa-apa." Gadis berbaju putih itu mengangkat bahu. Beberapa orang merasa marah. Tetapi mengingat bahwa saya tidak ingin ditarik keluar, saya merasa sangat rumit. Di masa lalu, berapa banyak pedang yang paling banyak dihunus orang-orang itu? Lin Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. 6 pedang, kata gadis berpakaian putih. Tidak ada yang memilihku sebelum 6 pedang. Hati Lin Chen terguncang. Selama era yang tak terhitung jumlahnya, begitu banyak putra dewa, para jenius, dan kesayangan zaman itu, hanya bisa menghunus paling banyak 6 pedang. Tampaknya kesulitan dalam mempraktikkan seni pembunuh Dewa Sembilan Surga bahkan lebih besar dari yang diharapkan Lin Chen. Sebaiknya kamu berlatih keras. Kamu masih belum cukup baik. Kamu terlalu lemah, komentar gadis berbaju putih itu sambil menyilangkan tangan di dada. Apakah kamu bersedia membantuku menjadi lebih kuat? Lin Chen terkejut. Tentu saja, aku akan membiarkanmu melawannya. Kata gadis berpakaian putih itu sambil mengangkat dagunya. Dewi Tandingan. Lin Chen tidak mempunyai ide seperti itu dalam benaknya, dia juga tidak berpikir dia bisa melakukannya. Tetapi karena gadis berpakaian putih itu bersedia membantunya, Lin Chen tentu tidak akan menolak. Bagaimana aku bisa merangsang lebih banyak kekuatanmu dan melahap pil iblis? Tanya Lin Chen. Sebelum, kekuatan Tiantung ditingkatkan dengan melahap inti iblis dari monster mirip ular, tetapi Bai Su adalah gadis berbaju putih, jadi saya tidak tahu apakah metodenya mirip. Aku bukan naga vulgar seperti itu. Melahap dan meningkatkan sama sekali tidak sesuai dengan temperamenku. Gadis berbaju putih itu mengerucutkan bibirnya dengan jijik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tanya Lin Chen. Kenali kata-katanya. Gadis berpakaian putih itu tertawa. Lin Chen tertegun, mengira ia salah dengar. Mengenali kata-kata. Promosi semacam ini tidak pernah terdengar. Gadis berbaju putih itu terkekeh, kau tidak mengerti ini, kan? Kata-kata adalah salah satu kekuatan terkuat di dunia. Tentu saja, ini bukan huruf biasa, melainkan huruf kuno. Huruf-huruf ini mengandung kekuatan yang tak terbayangkan. Kata gadis berbaju putih dengan mata berbinar. Dia suka membaca dan mendalami kata-kata. Lin Chen menghela napas, mengetahui mengapa tidak ada seorang pun di masa lalu yang memilih Bai Su. Rasanya sama sekali tidak seperti pedang. Mungkinkah itu pena yang disamarkan sebagai pedang? Kami semua berlatih ilmu pedang, siapa yang akan menulis surat kepadamu? Apa maksud ekspresimu tadi? Apa kau meremehkanku? Gadis berbaju putih itu berkacak pinggang, cemberut, dan sangat marah. Kau tidak mengerti betapa mengerikannya kekuatan huruf-huruf kuno. Lalu bagaimana kita mendapatkan karakter kuno? Tanya Lin Chen. Bai Su menggaruk kepalanya dan berkata, kau harus mencarinya. Carilah di buku-buku kuno, relik, dan berbagai benda kuno lainnya. Baiklah, aku akan memperhatikan teks-teks kuno, kata Lin Chen sambil tersenyum. Dia juga ingin melihat seberapa besar kekuatan yang terkandung dalam kata-kata tersebut. Dengan pedang kedua di tangan, teknik pembunuh Dewa Sembilan Surgaku telah maju selangkah lebih maju. Kekuatan tempurku telah meningkat pesat. Saatnya mencari harta karun di 7 gang. Mata Lin Chen berbinar. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan berjalan keluar. Di halaman, Liu Nan telah selesai beristirahat dan sedang berlatih seni bela diri. Tampaknya dia awalnya memahami esensinya, dan itu cukup kuat. Kau keluar. Liu Nan berhenti berlatih ketika melihat Lin Chen dan berkata dengan heran, aku tidak menyangka kau lebih lambat dariku. Kau tidak seperti itu. Saya sedang berlatih dan memperoleh beberapa wawasan baru, jawab Lin Chen. Liu Nan sedikit terkejut. Untuk monster seperti Lin Chen, apa yang disebut pemahamannya pasti sangat mencengangkan. Namun dia tidak bertanya lagi. Ayo pergi. Aku hanya bisa mengantarmu sampai pintu masuk. Aku tidak yakin kita bisa masuk, kata Liu Nan. Dengan cara ini, keduanya berjalan keluar. Namun begitu dia keluar, dia dihentikan. Sekelompok orang jahat dan ganas mengepung halaman itu. Kalian berdua mau kemana? Kalian sudah membunuh anak buahku, dan kalian tidak berencana pergi begitu saja, kan? Sebuah suara dingin terdengar. Di tengah kerumunan itu, seorang pria botak berjalan keluar dengan aura yang kuat, menekan semua orang di sekitarnya. Dia Liu Guangtou, yang setara dengan Wang Tianyuan. Qi Jun sebelumnya dianggap sebagai lawannya, raut wajah Liu Nan berubah dan ia segera berbisik di telinga Lin Chen. Membunuh 1 atau 2 orang di kota Gulou bukanlah apa-apa. Liu Nan yakin akan ada balas dendam atas pembunuhan Qi Jun, tetapi dia tidak pernah menyangka pihak lain akan melakukan tindakan sebesar itu. Bahkan Liu Guangtou secara pribadi keluar dan membawa begitu banyak orang untuk mengepung dan membunuh mereka. Tidak ada alasan untuk melakukan ini. Liu Guangtou, kau seharusnya tidak memulai pertengkaran besar hanya demi Qi Jun, kan?
Tanya Liu Nan dingin. Reaksi seperti itu jelas melampaui apa yang pantas diterima Qi Shaojun. Liu Guangtou tertawa muram. Liu Nan, apa kau masih akan berpura-pura bodoh di depanku? Urusanmu sudah menyebar. Liu Guangtou mendengus dingin, melambaikan tangannya, dan memerintahkan anak buahnya untuk mengepungnya. Apa maksudmu? Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan, kata Liu Nan dengan suara berat. Di pegunungan lantai ke-10, obat ajaib itu muncul. Sudah sebulan penuh, dan tak seorang pun bisa menemukannya. Tapi, belum lama ini, berita datang lagi bahwa ramuan itu telah dipetik. Liu Guangtou mencibir. Saya pikir kamu seharusnya mengerti sekarang. Ketika Liu Nan mendengar ini, dia secara alami mengerti apa yang dimaksud Liu Guangtou. Pihak lain mengira ramuan itu ada di tangan mereka. Pilihanmu atau anak itu. Liu Guangtou menunjuk Lin Chen. Dia masih sangat muda, tetapi kekuatannya luar biasa. Dia mampu melintasi batas dan membunuh Qi Shaojun secara langsung. Pasti ada yang salah. Aku khawatir itu karena ramuan itu. Kita tidak mendapatkan ramuan mujarab. Kurasa kau salah orang, kata Liu Nan. Meski begitu, dia tahu dalam hatinya bahwa pihak lain tidak akan pernah mempercayainya. Ini melibatkan ramuan yang sangat berharga yang bahkan dapat menentukan masa depan seseorang dalam seni bela diri. Siapa yang bisa menolak godaan itu? Orang-orang seperti Liu Guangtou sama sekali tidak punya dasar. Membunuh dan merampok adalah hal biasa bagi mereka. Karena curiga, mereka akan membunuh dan merampas segalanya. Adapun yang salah, oh, kalau begitu itu salah. Apakah Anda masih mengharapkan mereka menyalakan dupa di makam Anda? Belum lagi Liu Guangtou sekarang punya alasan, semakin mustahil baginya untuk membiarkan Liu Nan dan yang lainnya pergi. Faktanya, bukan hanya Liu Guangtou yang bertindak saat ini. Hampir semua tiran lokal di kota Gulou diberangkatkan, tetapi mereka juga mengincar tersangka lain. Ekspresi Lin Chen tidak berubah. Liu Guangtou dan teman-temannya cukup beruntung karena berhasil menangkap seekor tikus mati. Anda benar, dia berhasil mendapatkan ramuan itu. Namun mereka juga memilih orang yang salah. Hanya karena Long Yanhua telah didapatkan oleh Lin Chen, jika mereka datang ke sini sekarang, itu sama saja dengan mencari kematian. Satu-satunya hal yang dipedulikan Lin Chen adalah orang yang menyatakan bahwa ramuan itu telah diambil. Siapa orang itu? Tidak diragukan lagi bahwa dia sengaja merilis berita tersebut untuk memanfaatkan keserakahan orang-orang seperti Liu Guangtou untuk menemukan ramuan ajaib untuknya. Kejam sekali. Tatapan mata Lin Chen tidak tertuju pada Liu Guangtou dan yang lainnya, dia melihat ke kejauhan. Ada banyak bangunan kuno di kota bangunan kuno ini, tetapi hanya ada satu bangunan tertinggi, yaitu Gedung Guning dengan spesifikasi tertinggi di kota bangunan kuno. Itu adalah sebuah restoran. Bos di balik layar sangat misterius dan tak pernah muncul. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk ke Gedung Guning. Mereka membutuhkan status yang sangat tinggi dan uang yang banyak. Tetapi saat ini, banyak orang berdiri di depan pagar di atap Gedung Guning, minum dan melihat ke bawah. Beberapa orang memandang ke arah Lin Chen, sementara yang lain memandang ke arah lain. Masing-masing dari mereka adalah orang-orang yang berstatus tinggi, dan mereka saling bersulang dan minum bersama, seakan-akan mereka sedang menonton sandiwara di bawah sebagai sebuah pertunjukan. Ini adalah sikap atasan, yang sifatnya merendahkan. Lin Chen memiliki penglihatan yang sangat baik dan dapat melihat orang-orang itu dengan jelas. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi perak, dan mereka sebenarnya adalah komandan pasukan zirah perak. Ada juga orang yang mengenakan lambang tripod kuno. Kamar dagang Jiuding. Tetapi orang-orang ini samar-samar mengepung seorang pemuda. Pemuda itu sangat arogan dan memiliki sikap yang sangat tinggi. Meskipun ia bersulang dengan orang lain, ia melakukannya seolah-olah sedang memberi mereka hadiah. Orang-orang di sekitarnya bukannya tidak menyadarinya, tetapi mereka semua menoleransinya. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki status yang mulia. Mereka adalah orang-orang yang bertempur di Gedung Batu Giok Putih saat itu. Mereka juga telah kembali ke kota bangunan kuno. Lin Chen menyipitkan matanya. Saya khawatir ini bukan suatu kebetulan. Pada saat ini, pemuda itu juga melihat Lin Chen dan menyadari bahwa Lin Chen sedang menatapnya. Senyum tipis tiba-tiba muncul di sudut mulutnya, penuh penghinaan. Dia memberi isyarat pada Lin Chen dengan gelas anggur di tangannya, lalu perlahan menuangkan anggur ke tanah. Apakah ini pengorbanan untuk orang mati? Dia yakin Lin Chen akan mati. Tuan Ningyu, apakah menurutmu kita bisa menemukan ramuan itu dengan cara ini? Tanya seorang pria paruh baya dari kamar dagang Jiuding. Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Zhang, Zhang Changlin, anak keempat. Dia juga paman keempat Zhang Tianshui. Bahkan seseorang yang semulia dirinya harus memanggil Ningyu yang masih sangat muda dengan sebutan, guru, yang menunjukkan betapa dia menghargainya. Ningyu tampaknya menikmati gelar master. Dia tersenyum dan berkata, siapa yang bisa memastikannya? Tapi bukankah bagus kalau kita menemukannya? Lagi pula, itu cuma tikus gat yang saling menggigit. Kita bisa menonton saja. Zhang Changlin tidak senang dengan pendekatan ini.
Terlebih lagi, Ning Yu sama sekali tidak memiliki kelembutan seorang apoteker, melainkan sangat keras dan suka mengendalikan hidup dan mati orang-orang kelas bawah dari posisi yang lebih tinggi. Sebelumnya di Gedung Batu Giok Putih, tidak perlu bentrok dengan tim penjelajah tersebut. Hanya karena Ning Yu merasa bahwa berada di tempat yang sama dengan orang-orang itu akan menurunkan levelnya dan membuat udara menjadi keruh, dia pun menyingkirkan area tersebut, yang secara langsung menyebabkan perkelahian. Jika tidak ada keuntungan pada akhirnya, Zhang Changlin benar-benar ingin menghancurkan kepala Ning Yu. Tentu saja, itu hanya pikiran. Pihak lain adalah murid langsung dari Tabib Agung Kerajaan Qi Agung. Sekarang dia membutuhkan bantuan dari pihak lain. Dia sama sekali tidak berani menyinggung perasaannya. Apakah ramuan obat yang kita temukan sebelumnya benar-benar tidak berguna? Zhang Changlin bertanya dengan agak enggan. Mereka menemukan tanaman obat di Gedung Batu Giok Putih. Itu adalah rumput naga, peringkat kelas 6. Ramuan jenis naga sangatlah langka. Efek pengobatan rumput ular naga agak lemah. Meskipun itu yang dibutuhkan Tuan Zhang, khasiatnya tidak terlalu tinggi. Efeknya tidak akan lebih baik daripada ramuan yang saya siapkan secara khusus, kata Ning Yu bangga. Zhang Changlin menghela napas, raut wajahnya tampak khawatir, lalu berkata, kalau begitu, haruskah kita mencari ke tempat lain? Lagi pula, kondisi ayahku tidak bisa ditunda lagi. Kau tidak percaya padaku? Ning Yu mengerutkan kening, tampak tidak senang. Tuan, tolong jangan salah paham. Saya hanya merasa rumput naga ini sangat berharga. Mungkinkah ini yang disebut ramuan ajaib? Tanya Zhang Changlin buru-buru. Saya hanya khawatir telah membuang-buang waktu di sini. Mata Ning Yu berkilat jijik. Ia berkata, jangan khawatir. Penilaianku benar. Rumput naga itu hanya teman. Pasti ada bunga naga di daerah itu. Dan bunga naga adalah obat spiritual yang hampir setara dengan ramuan kelas 7. Khasiatnya jauh melampaui rumput naga. Bahkan tidak perlu kelopak, cukup 2 helai daun saja sudah cukup untuk membantu orang tua itu lolos dari bahaya. Ning Yu mengatakan ini, matanya berbinar. Ia juga mendambakan khasiat obat Long Yan Hua. Jika ia bisa mendapatkannya, tentu ia akan memanfaatkan sebagian besar khasiat obatnya untuk dirinya sendiri. Adapun Tuan Zhang, biarkan saja pulih sedikit. Kalau pulih, nanti malah buruk. Bagaimana kita bisa mendapatkan keuntungan dari keluarga Zhang di masa depan? Ning Yu berpikir dengan muram dan sudah membuat rencana. Kalau begitu, bagus sekali. Kalau begitu, kita harus mengandalkanmu, guru. Kata Zhang Changlin penuh semangat. Mari kita lihat dulu. Mungkin Long Yan Hua benar-benar ada di tangan tikus. Ning Yu tersenyum tipis. Dia bagaikan tuan, yang memutuskan hidup dan mati seseorang sesuka hatinya. Dan ujung lainnya, ambil tindakan dan bunuh mereka. Mata Liu Guangtou tajam, dan dia langsung memberi perintah untuk membunuh Lin Chen dan Liu Nan. Ambil semuanya dari mereka. Hati-hati, Lin Chen menarik kembali pandangannya dan memberi tahu Liu Nan untuk berhati-hati. Segera, langkah angin. Tubuhnya secepat angin, berubah menjadi hantu dan melesat keluar. Lalu dia menghunus pedangnya, lalu sinar cahaya putih mengembun pada bilah pedangnya. Itulah kekuatan buku putih. Lin Chen tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki Bai Su. Karakteristiknya terlalu halus dibandingkan dengan Tian Tung. Namun, karena ia adalah salah satu dari 9 pedang, ia tidak bisa dibandingkan dengan pedang biasa, bukan? Sekarang mari kita uji dalam pertarungan sebenarnya untuk melihat sejauh mana kekuatan Bai Su dapat ditingkatkan. Dengan satu tebasan pedang, orang pertama yang menyerbu, yang berada di level ke-8 alam tiran, langsung terpotong menjadi 2 bagian. Namun, kecepatan Lin Chen tidak melambat. Tanah terus-menerus diinjak kakinya, dan terdengar suara dentuman keras. Sepertinya ia melompat dalam sekejap. Kemanapun Lin Chen pergi, pasti ada yang mati. Pedangnya terlalu cepat dan terlalu kuat, dia bukan tandingan lawannya. Ini bukan kekuatan yang bisa dimiliki oleh alam bagang. Orang biasa di alam Qianjun tidak akan mampu menandinginya. Apa? Semua penonton terkejut. Seberapa kuat tubuh anak ini? Dia benar-benar bisa mencapai efek yang dahsyat hanya dengan mengandalkan kekuatan kasarnya. Terlebih lagi, pedangnya sangat istimewa, seolah-olah dia telah menggunakan beberapa seni bela diri yang kuat untuk memperkuat kekuatan masing-masing pedang. Anak laki-laki ini punya bakat terpendam. Sepertinya kau memang telah mendapatkan ramuan itu. Teriak Guangtou Liu. 2 bawahannya, yang berada di tingkat ke-7 alam Qianjun, menyerang bersama dan menekan Lin Chen. Kedua pedang besar itu, di bawah kekuatan yang luar biasa, hampir merobek udara. Saat ini, serangan silang sedang berlangsung. Bagaimana Lin Chen bisa menolaknya? Tepat waktu. Namun, mata Lin Chen tiba-tiba berbinar. Para minion tadi terlalu lemah dan tidak bisa menguji kekuatan Bai Su sama sekali, tapi level ke-7 alam Qianjun sudah tepat. 9 pedang guntur. Guntur meraung di pedang Lin Chen, dan pada saat yang sama, untaian cahaya putih melonjak bersama guntur. Pedang itu sangat tajam dan kekuatan membunuhnya sangat menakjubkan. Cahaya pedang yang kuat itu memang sangat kuat, tetapi ia dipatahkan oleh pedang Lin Chen secara langsung. Kekuatan yang luar biasa. Daging dan darah macam apa ini?
Seru kedua pria itu, dan mereka merasakan tangan mereka yang memegang pisau menjadi mati rasa dan mereka hampir tidak bisa memegangnya. Bahkan ada retakan dan celah pada bilahnya. Ini adalah pedang kelas 4. Namun meski begitu, mereka masih percaya diri. 2 lawan 1, kita bisa menang apapun yang terjadi. Keduanya memiliki kesepahaman diam-diam, dan ketika mereka bekerja sama, hampir tidak ada celah di antara setiap serangan, dan kekuatannya meningkat secara eksponensial, membuat orang-orang terengah-engah. Hal ini memberi banyak tekanan pada Lin Chen. Namun ini lebih baik, Lin Chen juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengeksplorasi kekuatan buku putih lebih dalam. Sampai sekarang, Bai Su hanya meningkatkan kekuatan setiap pedang, dan bonusnya tidak jauh lebih tinggi dari Tiantung. Namun, Tiantung memiliki semua karakteristik naga hitam dan bahkan dapat mengubah wujudnya untuk menyerang dari jarak jauh, sesuatu yang saat ini tidak dimiliki Bai Su. Sebagai perbandingan, peran Tiantung jelas lebih besar. Apakah buku putih ini benar-benar hanya selembar kertas kosong? Kalau buku tak punya kata, masih bisa disebut buku. Tentu saja, buku tak punya kekuatan. Cepat temukan kata-katanya dan ukir. Buku ini akan berisi semua yang kau inginkan. Gadis berbaju putih itu mengerucutkan bibirnya. Dia merasa Lin Chen jijik padanya. Kekuatannya meningkat sesuai dengan aksara kuno yang terukir di atasnya. Potensinya sangat besar. Meskipun saat ini belum signifikan, mungkin akan lebih baik daripada Tiantung di masa depan. Pikir Lin Chen dalam hati. Kekuatan Bai Su terus melonjak. Meskipun peningkatannya tidak terlalu kentara dibandingkan dengan Tiantung, bagi para prajurit biasa, peningkatan kekuatan tempur seperti itu sungguh luar biasa. Bahkan pedang panjang kelas 3 di tangannya, dengan bonus Bai Su, memiliki kekuatan pedang kelas 5. Kelihatannya bagus untuk saat ini. Ini hanya menggantikan Tiantung yang tidak dapat digunakan dengan mudah. Setelah mengetahui kekuatan Bai Su melalui pertarungan sesungguhnya, Lin Chen tidak perlu lagi berhadapan dengan kedua pria itu. Pada saat ini, guntur menyambar pedang dan Lin Chen berubah menjadi kilatan petir. Satu pedang, potong pisau di tangan kedua pria itu. Dan kemudian leher mereka dipotong. Adegan ini mengejutkan semua orang. Mereka tak menyangka pertempuran akan berakhir begitu tiba-tiba. Inikah kekuatan ramuan itu? Sialan, gerutu Liu Guangtou dengan muram. Tidak diragukan lagi bahwa ramuan ini diambil oleh Lin Chen, jika tidak maka mustahil untuk dijelaskan. Lin Chen mengabaikannya dan terus menyerang. Lagi pula, ada banyak orang di pihak Liu Guangtou, jadi dia perlu mengurangi sebagian beban pada Liu Nan. Tetapi ketika mereka melihat Lin Chen datang untuk membunuh mereka, bagaimana orang-orang itu bisa memiliki keberanian untuk melawan? Bahkan level ke-7 alam Qianjun telah mati, jadi kecil kemungkinan mereka akan menjadi lawannya. Mereka mundur tergesa-gesa, bahkan ada yang melarikan diri. Kamu berani. Liu Guangtou terkejut dan marah. Lin Chen mengabaikannya dan terus membunuh orang. Bagaimana ini bisa berlanjut? Liu Guangtou meraung dan mengambil tindakan sendiri. Energi dahsyat di tubuhnya bergetar hebat. Kekuatan tingkat ke-9 alam Qianjun menyebabkan tanah di bawah kakinya retak, dan kerikilnya sedikit melayang di udara. Tingkat ke-9 alam Qianjun. Sungguh kuat. Kekuatan 1000 pon telah dipadatkan ke tingkat tertentu, dan kekuatan satu pukulan cukup untuk menghancurkan batu besar. Namun dia hanya sebanding dengan Wang Tianyuan. Lin Chen mampu membunuh Wang Tianyuan sebelumnya, apalagi sekarang. Setelah memastikan kekuatan Bai Su, Lin Chen tidak perlu melanjutkan pertarungan. Ia mengambil langkah berikutnya dan meluncurkan pedang ke-10 dari 9 pedang petir. Kau pikir kau bisa membunuhku dengan satu pedang? Liu Guangtou meraung, memegang pedang panjang kelas 5 di tangannya, yang sangat kuat. Ditambah lagi dengan seni bela dirinya, seni bela diri tingkat 5 Sky Splitting Slash. Kekuatan ini sungguh mengerikan. Lin Chen menikam wajahnya dengan pedang. Bertindak gegabah, Liu Guangtou menebas dengan pedangnya, seolah-olah ia benar-benar telah menembus kehampaan. Kemanapun cahaya pedang itu mencapai, udara sedikit terdistorsi. Ini menunjukkan kekuatan pisau ini. Saya percaya bahwa dengan pukulan ini, pedang Lin Chen akan langsung patah, dan Lin Chen sendiri akan mati. Namun, ketanyaannya justru sebaliknya. Setelah benturan keras itu, cahaya pedang hancur berkeping-keping. Lin Chen menghancurkan cahaya pedang yang menyilaukan dengan satu pedang, dan pada saat yang sama menembus bilah pedang, menusuk leher Liu Guangtou. Bunuh seketika dengan satu pedang. Tahukah kamu, Lin Chen pernah bertarung beberapa ronde dengan dua master tingkat 7 alam Qianjun. Bagaimana mungkin Liu Guangtou, yang merupakan master tingkat 9 alam Qianjun, terbunuh hanya dengan satu pedang? Apakah semudah itu? Ini hanya akan terjadi jika terjadi konfrontasi antara tingkat kekuatan tempur yang benar-benar berbeda. Banyak orang tersentak, dan beberapa orang dengan niat buruk ketakutan dan tidak berani mengambil tindakan. Kota Gulou tidak sebaik kota-kota besar di Kekaisaran. Yang terkuat hanya setingkat Liu Guangtou dan Wang Tianyuan. Konsepsi artistiknya hampir tak terlihat. Sekarang Liu Guangtou telah terbunuh oleh pedang, siapa yang berani menyerang Lin Chen? Pasukan Liu Guangtou yang tersisa segera berhamburan seperti burung dan binatang.
Hasil pertempuran di sini jelas mengejutkan dan mencengangkan orang-orang di lantai atas gedung Guning. Ki naga, orang ini memancarkan ki naga. Dia mendapatkan bunga naga dan mengambilnya. Ning Yu menatap Lin Chen dengan tatapan terdistorsi. Apa? Seru Zhang Changlin. Long Yanhua adalah ramuan yang bisa menyembuhkan Tuan Zhang. Apakah anak itu sudah meminumnya? Orang biasa tidak bisa menyerap kekuatan obat sebesar itu sekaligus. Seharusnya dia masih punya sedikit. Kata Ning Yu muram. Pergi, bawa dia ke sini. Dia harus menyerahkan bunga naga yang tersisa. Bukan itu yang seharusnya dia lakukan. Lin Chen mengejutkan semua orang. Liu Guangtou berada di tingkat ke-9 alam Qianjun dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Dia adalah bos besar di kota Gulou, dan tak seorang pun bisa menandinginya. Tapi sekarang dia dibunuh oleh seorang anak kecil, sungguh mengejutkan. Beberapa orang mulai mengambil tindakan secara diam-diam. Jika Liu Guangtou terbunuh, wilayah dan sumber dayanya akan kehilangan pemiliknya dan dapat dirampok. Pada akhirnya, tidak ada yang merasa sedih untuk orang seperti Liu Guangtou. Lebih baik dia mati saja. Namun, jika ini terjadi, saya khawatir beberapa perkelahian tidak dapat dihindari dan beberapa orang akan mati. Tapi ini adalah hukum dunia ini, dan Lin Chen tidak akan terlalu peduli. Setelah membunuh Liu Guangtou, Lin Chen melambaikan tangannya dan mengambil cincin luar angkasa di tangan Liu Guangtou. Tentu saja, dia tidak bisa menyerahkan rampasannya. Saya yakin koleksi Liu Guangtou tidak akan buruk. Tetapi ketika Lin Chen ingin memeriksa cincin luar angkasa, seseorang datang dari Guning Lou. Para penonton di jalan awalnya menghalangi jalan, tetapi saat ini mereka semua mundur dan tidak berani menghentikan mereka, dan secara sadar memberi jalan bagi mereka. Pada saat yang sama, ada banyak diskusi. Lambang itu milik kamar dagang Jiuding. Kamar dagang itu adalah yang terbesar di negeri ini. Bisnisnya tersebar di seluruh negeri, dan jangkauannya bahkan sampai ke negara lain. Kekayaannya bisa menyaingi sebuah negara. Bagaimana orang-orang mereka bisa sampai di sini? Seru seseorang. Meskipun kota Gulou juga sangat ramai, banyak kamar dagang dan bisnis yang melakukan transaksi bisnis di sini. Namun, kamar dagang Jiuding tidak pernah datang langsung ke sini. Mereka biasanya meminta kamar dagang kecil di bawahnya untuk menghubungi mereka dan tidak pernah datang sendiri. Tapi seseorang datang hari ini. Tampaknya mereka menyewa pasukan armor perak dan memesan seluruh gedung Guning. Sumber daya keuangan seperti itu layak dimiliki kamar dagang Jiuding. Apa yang mereka lakukan di sini? Konon mereka sempat berkonflik dengan tim penjelajah kita di gedung marmer putih belum lama ini, dan banyak yang tewas. Seseorang mendengus dingin. Hidup tidaklah mudah bagi orang-orang di lapisan bawah masyarakat, jadi mereka secara alami bersikap bermusuhan terhadap orang-orang kaya dan berkuasa dengan pakaian mewah dan kelahiran bangsawan. Mereka pasti sedang mencari ramuan ajaib yang telah ditemukan. Mereka rela menghabiskan banyak uang dan menyewa pasukan zirah perak untuk itu. Pria gemuk itu memakai lencana tripod kuno dan berpakaian mewah. Sepertinya dia punya status tinggi di kamar dagang Jiuding, setidaknya ketua cabang. Pria berbaju zirah perak di sampingnya memancarkan aura yang kuat dan sangat tajam, seperti binatang buas yang dilepaskan dari kandangnya. Dia benar-benar pasukan berzirah perak, pasukan tangguh yang diasah dalam pertempuran. Konon, prajurit mereka menyaingi Legiun Es perbatasan. Dan pria ini pasti wakil komandannya. Wakil komandan. Dia terlihat cukup muda, mungkin di bawah 30 tahun. Apakah pasukan armor perak punya wakil komandan di bawah 50 tahun? Saya khawatir dia adalah bintang yang sedang naik daun dengan bakat hebat. Orang-orang terus membicarakannya, dan mereka melihat bahwa identitas kedua pria itu tidak sederhana, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang berani berdiri di depan mereka. Dan melihat kedua orang itu terus bergerak maju. Apakah ini ditujukan pada Lin Chen? Banyak orang memandang Lin Chen dengan mata penuh rasa bangga, berpikir bahwa Lin Chen akan bernasib sial dan akhirnya mempersulit orang lain. Lin Chen juga melihat bahwa keduanya sedang berjalan ke arahnya, jadi dia menyingkirkan cincin antariksanya dan menatap keduanya dengan tenang. Keduanya memiliki sedikit kesombongan, dan meskipun mereka tidak menunjukkannya dengan sengaja, mereka tetap membuat orang lain merasa lebih unggul. Pria gemuk setengah baya dari kamar dagang Jiuding terus tertawa dan tampak sangat baik, tetapi sebenarnya ada rasa dingin di matanya dan dia tidak menatap langsung ke mata Lin Chen. Wakil komandan muda pasukan zirah perak hanya berdiri di samping sambil memegang pedang, tampak sangat heroik. Ia memejamkan mata dan tidak berbicara sama sekali, jelas-jelas menunjukkan rasa jijik. Pria gemuk paruh baya itu terkekeh dan membungkuk kepada Lin Chen, lalu berkata, "Sahabatku, tuanku telah melihat bahwa kamu cukup terampil dan ingin berteman denganmu. Beliau ingin mengundangmu ke lantai atas gedung Guning untuk mengobrol. Apakah itu cocok?" Ia tersenyum dan sangat sopan, dengan sikap yang lembut dan santun, tetapi nadanya berwibawa. Itu bukan ajakan, melainkan perintah. Lin Chen harus melakukannya. Aku ada urusan lain, jadi tidak nyaman, kata Lin Chen terus terang. Senyum di wajah pria gemuk parubaya itu tidak berubah sama sekali ketika dia mendengar ini, tetapi dingin di matanya semakin dalam.
Seorang pria tak dikenal berani menolak undangan kamar dagang Jiuding mereka. Apa dia benar-benar merasa dirinya orang penting? Apakah Anda menganggap diri Anda hebat hanya karena memiliki sedikit keberuntungan? Dia sangat sombong dan tidak tahu malu. Pria gemuk paruh baya itu tersenyum dan berkata, Anda mungkin tidak tahu, tapi tuan saya adalah tuan keempat Zhang dari keluarga Zhang Jiuding. Beliau jarang memanggil orang luar, tapi kali ini beliau membuat pengecualian. Tak berlebihan rasanya jika saya mengatakan bahwa Anda merasa terhormat. Dan jika kau bisa mendapatkan apresiasi dari tuanku, itu akan memberimu manfaat yang tak terbayangkan. Dia begitu kaya dan berkuasa sehingga dia bahkan berbicara begitu sombong dan tidak menganggap serius orang lain. Lin Chen mendengus dingin. Ada lagi. Kalau tidak, aku pergi dulu, kata Lin Chen ringan. Akhirnya, senyum di wajah pria gemuk paruh baya itu memudar, dan dia menyipitkan matanya, memperlihatkan cahaya berbahaya. Nak, jangan menolak bersulang lalu minum kerugian. Karena tuanku mengundangmu, kau tak punya pilihan selain pergi. Pada saat yang sama, wakil komandan pasukan armor perak, yang berdiri di samping dan bahkan tidak peduli untuk melihat Lin Chen, juga sedikit membuka matanya. Cahaya di matanya berkedip-kedip, sangat tajam. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya seperti pedang tajam yang terhunus dari sarungnya, dengan niat mengalir melalui tubuhnya. Padatkan konsepsi artistik. Tidak, masih kurang sedikit. Memusatkan pikiran membutuhkan setengah langkah, yang merupakan tahap awal pembentukan prototipe niat pedang. Namun, prototipe niat pedang ini sangat lemah dan belum mencapai setengah langkah terakhir. Tetapi meski begitu, memiliki dasar-dasar niat pedang dan tidak memilikinya adalah dua konsep yang sepenuhnya berbeda. Konsentrasi setengah langkah tampaknya hanya setengah langkah lagi dari tingkat ke-9 alam Qianjun, tetapi kekuatan tempurnya lebih dari 10 kali lebih kuat. Dan dia telah mencapai tingkat konsentrasi setengah langkah sebelum usia 30 tahun. Orang ini memang sangat berbakat. Pada saat ini, dia samar-samar memancarkan bentuk embrio niat pedang, dan ancamannya sudah sangat jelas. Saya pikir Anda orang yang cerdas dan seharusnya tahu apa yang harus dilakukan. Jika Anda menolak kami, Anda hanya akan menderita. Sebaliknya, itu akan menguntungkan Anda dan semua orang akan senang. Pria gemuk paruh baya itu tersenyum tipis. Lin Chen sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Orang ini yang tiba-tiba menjadi terkenal hanya mengandalkan kekuatan ramuan dan tidak memiliki latar belakang sama sekali. Sama seperti si pendatang baru yang konyol itu. Mereka pikir mereka mampu menantang kekuatan lama, tapi mereka tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan lama yang sesungguhnya. Mata Lin Chen tiba-tiba berubah dingin. Pihak lain tampak terlalu percaya diri. Dia bukan orang yang bisa dikendalikan oleh semua orang. Setidaknya, orang-orang di depannya ini tidak memenuhi syarat. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.